Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek kita dengan judul proyek yakni Sistem Perpustakaan Mini. Nah, jadi proyek ini adalah sistem perpustakaan untuk menyetor buku. Nah, kemudian ada listnya, nanti kita demokan. Oke, perkenalkan dulu kami ya, terdiri dari 5 ekor gitu kan, 5 anggota. Ada Dian Anggunsari dengan NIM, kemudian saya sendiri Muhammad Hafiz Ayatillah. Mungkin kalau perkenalan kita perkenalkan masing-masing kali ya, silakan Dian. Perkenalkan, nama saya Diana Gunsari, NIM 240407000059. Selanjutnya, Ya, saya Muhammad Hafiz Perkenalkan, Ayatillah. nama saya Raden Rehan Dwi Virganu Jaya. Selanjutnya saya Muhammad Cesa Hidayat dengan NIM 240407000088. Saya Ahmad Safa Hanafi dengan NIM belakang 89. Oke, terima kasih banyak atas perkenalannya yang sangat menjiwai. Lanjut, kita masuk ke table of content. Oke, table of content ini adalah materi-materi yang akan kita bahas. Ya, untuk mengelola error nanti akan dibahas oleh teman saya Muhammad Cesa. Kemudian pengoleksian data akan dibahas oleh Ahmad Safa. Modularisasi dibahas oleh Dian Anggun. Kemudian konsep OOP akan dibahas oleh Raden. Mengakses file akan dibahas oleh Cesa lagi. Dan membuat GUI terakhir sekaligus demonya akan dipresentasikan oleh saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke table of content yang pertama, yakni mengelola error. Kepada Cesa, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, mengelola error. Pengertian error handling adalah teknik menangani kesalahan yang mungkin terjadi saat program berjalan sehingga program tidak crash dan memberikan feedback yang berguna kepada user. Tujuan error handling yang pertama adalah mencegah program crash. Program tetap berjalan meskipun ada error. Yang kedua, memberikan informasi error. User tahu apa yang salah. Yang ketiga, recovery atau pemulihan. Program bisa lanjut atau kembali ke state sebelumnya. 4, debugging. Developer bisa trace masalah dengan mudah. Next. Berikut mengelola error. Ada yang pertama, ada contoh exception handling, bisa dilihat di slide. Yang kedua ada contoh keyword throw, bisa dilihat di slide. Yang ketiga ada contoh validasi input, bisa dilihat di slide. Yang keempat juga ada contoh penanganan error, bisa dilihat di slide. Selanjutnya. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Safa. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Oke, jadi di saat ini saya mau menjelaskan tentang pengoleksian data. Sederhananya pengoleksian data itu adalah cara kita nyimpen dan ngelola banyak objek dalam satu struktur data. Jadi daripada kita nyimpen data satu-satu, misah-misah, kita kumpulin aja dalam satu-satu kontainer supaya lebih rapi dan gampang dikelola. Tujuan utamanya banyak, ada beberapa. Yang pertama, bisa nyimpen banyak item sekaligus. Yang kedua, akses data bisa jadi lebih efisien, baik buat ambil atau ubah data. Yang ketiga, kita bisa lakukan iterasi alias mengakses data satu persatu. Keempat, ukurannya fleksibel, bisa bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, data jadi lebih terstruktur dan mudah di-maintain. Next. Di sini kita pakai STL vector dari C++. Vektor ini berfungsi sebagai wadah buat nyimpen kumpulan data secara dinamis. Pada contoh kode ini, kita punya kelas perpustakaan yang menyimpan data buku dalam bentuk yang std vektor buku daftar buku. Artinya vektor ini tuh nyimpen pointer ke objek buku, jadi pengelolaan memori itu lebih fleksibel. Selanjutnya ada contoh penghapusan data. Jadi saat user mau ngapus buku berdasarkan judul, program bakal ngelakuin pencarian ke dalam vektor. Kalau judulnya ketemu, sistem bakal minta konfirmasi dulu ke user. Kalau user yakin objek buku
bakal dihapus dari memori menggunakan delete, lalu pointernya juga dihapus dari vektor menggunakan erase. Jadi di sini penting banget buat mastiin data tuh dihapus dengan benar, baik dari memori ataupun dari koleksinya. Lalu ada juga penggunaan iterasi koleksi. Di slide ini kita juga ngeliat contoh iterasi koleksi. Iterasi ini digunain buat nampilin semua data buku yang ada dalam vektor. Jadi pertama-tama program bakal ngecek dulu apakah koleksinya kosong atau enggak. Kalau kosong bakal ditampilin pesan bahwa belum ada buku di perpustakaan. Kalau ada datanya, program bakal melakukan perulangan menggunakan for buat mengakses setiap elemen yang di dalam vektor. Setiap buku kemudian juga memanggil fungsi tampilkan info. Di sini juga diterapkan konsep polymorphism karena di tiap jenis buku bisa punya cara menampilkan informasi yang berbeda. Oke, terima kasih kepada Ahmad Safa penjelasan tentang pengoleksi data. Lanjut kita ke pembahasan selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Dian Anggunsari. Kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya itu modularisasi. Modularisasi adalah teknik membagi program besar menjadi kecil atau modul. Setiap modul memiliki tanggung jawab atau spesifik. Modul dapat dikembangkan atau diuji secara terpisah. Manfaat modularisasi, kode lebih rapi atau terstruktur, mudah diuji, terus mendukung kerja tim, selanjutnya reusable kode, dan mudah dikembangkan atau scalable. Nah, berikut contoh modularisasinya. Nah, ini di sini kan ada main CPP ya. Main CPP itu merupakan program utamanya. Terus di sini ada buku .h yaitu deklarasinya. Terus buku .cpp itu merupakan implementasinya. Selanjutnya, next. Nah, berikut contoh modularisasi. Yang pertama itu ada header file. Header file ini di sini ada tulisannya if then buku. Nah, ini tuh merupakan prosesor direktif, merupakan tujuannya itu untuk mencegah header di-include lebih dari satu dan menghindari error. Terus yang kedua ada source file. Nah, di sini source file-nya ada include. Nah, di sini tuh bertujuan untuk mencegah multiply inclusion dan menghindari error redefinition. Selanjutnya, ini include ini untuk akses file di modul lain ya. Ya. Core buku H. Oke, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh ketua dari kelompok kita, Ray Raden. Pada waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan konsep dari OOP tersebut. OOP adalah paradigma programming yang mengorganisir kode around object, entitas yang menggabungkan data, atribut, dan behavior atau method. Dan OOP ini tuh berfokus pada konsep real world modeling. Dan terdapat 3 pilar OOP. Yang pertama ada encapsulation, kedua inheritance, dan ketiga polymorphism. Next. Nah, berikut adalah pertama ada OOP encapsulation. Encapsulation sendiri adalah penggabungan data, atribut, dan metode yang beroperasi pada data tersebut ke dalam satu kesatuan atau kelas, serta pengaturan akses terhadap data tersebut melalui akses spesifik seperti public, private, dan protect. Berikut adalah contoh implementasi dalam project encapsulation. String judul, string pengarang, dan int tahun terbit dan bool tersedia itu tuh semuanya diprotect dan lalu data ini tuh cuma bisa diakses oleh subclass, tapi nggak bisa diubah langsung dari luar. Dan kalau mau baca judul harus lewat getter.
yaitu string get judul, const return judul. Dan kemudian ubah status tersedia harus lewat metode seperti pinjam yang punya validasi. Dan ini tuh bikin data aman, terkontrol, dan mudah ditambah validasi atau logging nanti. Next. Selanjutnya adalah inheritance. Inheritance adalah warisan dari base ke derived class. Jadi itu bukunya jadi base class atau parent yang mempunyai data dan metode umum semua buku. Lalu buku fiksi dan buku non-fiksi itu adalah derived class dari buku tersebut. Kemudian buku J, P, dan T itu adalah constructor chaining-nya. Yang artinya tuh kita panggil dulu constructor base class-nya, baru dibuat class genre-nya. Next. Terakhir ada polymorphism. Polymorphism adalah kemampuan objek untuk mengambil banyak bentuk. Satu interface bisa diimplementasikan dengan berbeda cara oleh derived class. Dalam C++ ini dicapai melalui virtual function. Berikut adalah contoh implementasi dalam objek, dalam project. String kategori const sama dengan 0, yang berarti itu adalah pure virtual. Kemudian get kategori wajib di override di subclass di buku fiksi.cpp. Std string buku fiksi get kategori const return fiksi plus genre, dan kemudian tampilkan info override dengan panggil base dulu. Void buku fiksi tampilkan info const buku tampilkan info merupakan tampilan data umumnya. Kemudian maksudnya saat kita punya vektor buku di perpustakaan, std vektor buku daftar buku, dan kemudian panggil const auto dan b daftar buku, b tampilkan info, yang artinya yang jalan otomatis adalah versi buku fiksi kalau itu fiksi, kemudian versi buku non fiksi kalau itu non fiksi. Ini random polymorphism via table, yang artinya satu panggilan perilakunya beda dan sangat fleksibel banget buat tambah jenis buku tanpa perlu ubah kode loopnya. Next. Oke, untuk selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Cesa Hidayat. Kepada waktu dan tempat kami persilakan. Mengakses file. Pengertian IO, input or output, adalah operasi membaca read dan menulis write data dari atau ke file di storage disk. Ini memungkinkan data persisten, data tetap ada setelah program ditutup. Tujuan IO yang pertama ada data persistence, data tidak hilang saat program ditutup. Yang kedua ada data sharing, program lain bisa akses data yang sama. Yang ketiga ada backup, simpan data untuk recovery. Yang kelima ada configuration, load settings dari file. Yang kelima ada large data, handle data yang terlalu besar untuk memori. Next. Mengakses file, yang pertama ada membuat objek atau membuka file, bisa dilihat di slide. Yang kedua ada menulis data, untuk codingannya juga bisa dilihat di slide. Yang ketiga ada membaca data, bisa dilihat di slide. Next. Oke, terima kasih banyak atas presentasinya. Selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri, yakni tentang pengertian GUI. GUI itu Graphical User Interface, yang mana adalah termuka pengguna berbasis grafis yang memungkinkan interaksi. Jadi ada tombol, ada form, ada text box, ada menu. Contohnya apa? Kayak aplikasi kalkulator, form login, aplikasi desktop. Nah, di sini kita buat aplikasi GUI sederhana menggunakan C++ dan juga membuat GUI atau interface tapi berbasis web design. Ini P2, dan kita juga membuat
ada namanya login form dengan password, kemudian harus ada username-nya. Kita menggunakan teknologi access file juga untuk menaruh usernya apa dan inputannya apa. Jadi nanti kita punya dalam folder itu ada run gitu kan, run.bat. Nah di situ setelah kita run, kita masuk ke console mode, kemudian ada opsi di sini kita pilih mau console mode yang terminal base app atau web UI atau Win32 GUI. Nah ini contoh dari Windows 32 GUI menggunakan C++. Oke, untuk implementasinya mungkin saya akan coba demokan. Di sini pertama bisa kita lihat ya. Jadi dia ada ada optionnya di sini. Kita coba yang Windows 32 GUI. Nah, seperti kalian lihat di sini ada form loginnya dengan default admin dengan passwordnya admin 123. Ini udah kita taruh supaya bisa masuk ya. Kita masukkan admin, kemudian passwordnya admin 123. Ini bisa daftar, bisa juga login. Misal kalau daftar pakai username lain, Hafiz, passwordnya Hafiz 123. Kita daftar. Nah di sini bisa dilihat terregistrasi berhasil username Hafiz, silakan login dengan akun baru. Nah ini tersimpannya di access file. Jadi kalau kita masuk ke VS Code-nya, di sini kita bisa lihat ada di Windows UI objek, bukan di backup, di mana ya? Console mode di data. Nah di sini ada datanya. Ini data user tadi, ini passwordnya. Nah ini konsol ya, tadi yang konsol. Oke lanjut, kita masuk ke implementasi lagi. Kita masuk dengan username tadi, login, maka berhasil. Nah ini contoh dari perpustakaan bukunya. Ada list statusnya tersedia dipinjam. Kalau kita kembalikan, dia akhirnya ada notif nih, buku Atomic Habits berhasil kembalikan, statusnya ini tersedia. Kalau dipinjam ya dia statusnya jadi dipinjam gitu. Bisa kita tambah buku juga, dan sini ada statistik penjelasannya. Oke, kemudian kalau kita masuk ke web GUI, nah ini sebetulnya webnya masih yang versi biasa. Kita buat satu lagi dengan full stack. Jadi ada menggunakan aplikasi backend. Nah backend ini, gitu kan, backend ini kita gunakan teknologi C++ di sini. Di sini ada itu ya, backend API-nya. Source-nya kita pakai C++ untuk backend API. Oke, itu contoh. Kita masuk lagi ke dalam ininya. Nah di sini kita masukkan daftarkan misal Hafiz, kemudian passwordnya Hafiz 123, akun baru, registrasi berhasil, masuk dengan akun dengan password tadi. Dan masuk, saya kita lihat ya, ini 0 semua. Nah dia ke record di maaf, ini belum saya nyalain fitur backendnya. Di sini ada API configuration masih false. Kita nyalain dulu. Kemudian kita rerun supaya enggak ini ya. Nah ini udah masuk ke mode backend-nya. Masukin Hafiz dengan ini tadi Hafiz. Kita daftarkan. Oh di sini udah daftar. Kita masuk. Nah di backend record-nya
Nah, kita bisa lihat ya di sini. Ada get API books, get API user guest, kemudian data loaded from data perpustakaan guest.txt. Nah, ini maksudnya nih, ini yang dibilang akses file. Jadi kita setelah dia masuk, user masuk gitu kan, kita buat file di sini dengan data. Nah, ada Hafiz. Nah, ini udah ada nih, udah ada file di sini. Jadi user dengan nama Hafiz udah ada, dengan nama Dian ada, dengan nama admin ada, dengan listnya isinya yang berbeda-beda. Artinya kalau saya masuk dengan username Dian, isinya akan berbeda dengan saya masuk dengan username Hafiz. Kita langsung contohkan aja di implementasi. Nah, di sini ini nggak keakses ya. Ya biasa bug admin. Oke, kita coba contoh tambahkan buku, cek. Ini jenis bukunya, fiksi, genrenya. Kita tambah. Nah, di sini setelah ditambah ada listnya gitu kan. Nah, ini cek. Sekarang kita logout, kemudian login dengan akun lain. Nah, ini kosong. Beda sama akun admin tadi. Misal kita tambah ini tes. Nah, sekarang kita punya buku tes, list tes di akun Hafiz. Kalau kita logout dan masuk ke admin lagi, dia hasilnya akan beda. Dan ini, nah ini cek sama ya tadi akunnya. Nah, ini karena lemot ya, lemot backendnya. Nah, dan ini direcord di sini. Nah, ini kenapa tadi dia bisa akses perusahaan admin, kemudian dia akses lagi data dari Hafiz Text dan sebagainya gitu intinya. Ya intinya begitulah ya GUI-nya. Kita punya 3 mode gitu kan. Punya 3 mode, yang mana mode itu merepresentasikan GUI di beberapa interface yang berbeda. Ya mungkin sekian ya dari presentasi kami. Sebentar. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, apabila banyak kesalahan gitu ya dimaafkan. Yang baik-baik datangnya dari Allah dan yang buruk datangnya dari kami. Sekian untuk presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.